Hai guys, welcome back di my YouTube channel. Di video kali ini aku mau sharing tentang gimana caranya buat SIM internasional. Sebenarnya aku udah tulis sih ini di blog aku. Tapi aku pikir ya udahlah, aku akan bikin versi YouTube-nya karena kan nggak semua orang suka baca ya. Jadi aku sengaja bikin video ini, jadi kalian bisa nonton dan bisa dengerin. Jadi untuk sebelum kita mulai, aku mau kasih unjuk, ini dia SIM internasional aku. Jadi bentuknya kayak gini guys. Ini aku buat waktu itu bulan Maret tahun ini ya, Maret 2020. Jadi ini berlaku sampai 4 Maret 2023. Ya, kayak gitu. Terus ini ada bahasa Indonesia. Terus ada bahasa Inggris, ada bahasa Arab, ada bahasa macam-macam sih, ada bahasa Korea. Tuh, ini bahasa apa aku kurang tahu deh. Pokoknya di sini ada macam-macam bahasanya dan ada bahasa Indonesia juga. Terus di sini ada foto aku kayak gitu. Ini dia SIM internasional, bentuknya kayak gini ya. Jadi aku mau bahas gimana caranya buat SIM internasional ini. Jadi gini ceritanya, jadi waktu itu tanggal 3 Maret 2020, aku kan lagi legalisir dokumen aku ya di Kementerian Hukum dan HAM yang di Cikini itu loh. Nah terus pas lagi ngantri, waktu itu aku iseng-iseng kan, coba deh, aku kan punya SIM A dan SIM C, SIM Indonesia. Nah terus akhirnya aku iseng waktu itu coba cek SIM internasional harganya berapa, aku lagi iseng kan, dan ternyata harganya tuh nggak terlalu mahal kan. Ya udah akhirnya karena keisengan aku itu tanggal 3 Maret, terus aku langsung daftar dong. Pada saat itu juga daftarnya online ya guys. Jadi untuk daftarnya nanti kalian bisa buka websitenya itu sim.korlantas.polri.go.id. Nanti aku tulis ya linknya. Itu pertama kalian buka linknya websitenya si korlantas.polri.go.id. Terus yang kedua klik daftar. Setelah klik daftar, isi nama lengkap dan isi nama lengkap sesuai paspor. Terus setelah itu pilih SIM Indonesia apa yang kalian punya. Misalnya kalian punya SIM A atau SIM C, pokoknya SIM apa yang kalian punya ya, SIM Indonesia itu kalian pilih. Nah setelah itu isi nomor SIM Indonesia kamu. Jadi emang harus punya SIM Indonesia dulu baru bisa bikin SIM internasional. Jadi nanti kamu input SIM Indonesia kamu berapa nomornya, terus pilih gerai SIM internasional. Setelah itu pilih tanggal kedatangan, kamu mau datang tanggal berapa, terus klik lanjut aja kayak gitu. Jadi pastikan sebelum kamu daftar SIM internasional ini kamu harus punya paspor dan harus punya nomor rekening tabungan kayak gitu. Karena nanti akan diinput paspor dan nomor rekening tabungannya. Terus udah gitu, jadi yang harus disiapin ya sebelum kalian buka websitenya, sorry ini aku review lagi. Sebelum kalian buka websitenya itu kalian harus siapin KTP, karena nanti harus input KTP dan data diri. Terus yang kedua harus siapin paspor kalian, harus siapin SIM Indonesia kalian yang kalian punya, dan siapin nomor rekening tabungan kalian kayak gitu. Baru deh tadi langkah-langkah yang tadi ya, yang buka website, pilih kayak gitu. Nah setelah itu udah isi semua data diri tuh diisi kayak nomor paspor, masa berlaku paspor, terus jenis kelamin, bla bla bla. Semua data diri kalian diisi sesuai dengan identitas ya guys. Ingat, harus jujur sesuai identitas. Nah setelah itu nanti disuruh milih kan pembayarannya melalui bank apa. Jadi ada dua pilihan di situ. Yang pertama Bank BRI, yang kedua lainnya. Kalau kalian punya rekening Bank BRI ya udah kalian pilih Bank BRI aja. Tapi kalau misal kalian nggak punya rekening Bank BRI, kalian pilih yang lainnya ya.
Terus nanti setelah kita pilih mau pakai pembayaran yang mana, nanti akan dikirimin nomor virtual account-nya untuk pembayaran. Kalau kalau kalian punya Bank BRI, kan kalian pilih Bank BRI itu, nanti akan dikasih nomor virtual account. Nah, kalian bisa bayar di ATM atau di mobile banking BRI ya. Tapi kalau seandainya kalian nggak punya, kalian pilih lainnya. Cuman guys, waktu itu kan aku kan emang nggak punya Bank BRI ya, jadi aku pilih lainnya. Dan pada saat aku pilih lainnya, itu kan muncul dong virtual account-nya. Dan di situ tulisannya silakan lakukan pembayaran di ATM berlogo ATM bersama kan. Akhirnya waktu itu kan di Kementerian Hukum dan HAM itu kan ada ATM BNI ya di dalamnya ya, hanya ATM BNI. Tapi kan emang ada logo ATM bersamanya kan. Ya udah, pada saat itu akhirnya aku coba dong, pas aku udah pilih lainnya, aku coba masukin virtual account-nya, itu tuh salah-salah terus. Nah, akhirnya aku bingung kan, ini gimana sih, katanya kalau nggak punya Bank BRI suruh pilih lainnya kan. Tapi pas pada saat aku mau bayar di ATM BNI tapi yang ada logo ATM bersamanya, itu gagal-gagal terus. Ternyata harus masukin kode ATM bersama, dan kode ATM bersama itu 987. Jadi emang di website di website Polri Internasional itu emang nggak jelas sih tata cara pembayarannya kayak gimana, nggak dikasih tahu dengan rinci gitu. Nah, pada saat itu aku bingung, akhirnya aku cari kan berapa sih kode ATM bersama. Oh, kode ATM bersama 987. Ya udah, jadi nih. Jadi nanti kalau seandainya kalian nggak punya ATM BRI atau nggak punya tabungan BRI, kan kalian pilih lainnya. Nah, setelah kalian pilih lainnya, kalian masukin dong kartu ATM kalian di mesin ATM yang ada tulisan kode ATM bersama. Pada saat itu kan aku masukin di ATM BNI karena memang aku punyanya BNI kan tabungannya. Yaudah, aku masukin di ATM BNI, terus kalian pilih menu transfer ke bank lain ya. Habis transfer ke bank lain, kalian masukin kodenya 987. Terus baru deh input nomor yang tadi dikasih pas di website, itu kalian input, terus masukin nominalnya berapa. Baru selanjutnya setelah itu oke. Kayak gitu. Akhirnya berhasil tuh, baru tuh. Karena pada saat pas aku pilih virtual account, aku masukin itu salah, nomor virtual account tidak terdaftar gitu deh. Akhirnya gimana nih, ternyata bukan masuk ke menu virtual account, tapi masuk ke transfer ke bank lain dan masukin kode ATM bersama yaitu 987. Udah dong, itu pembayaran. Ingat, bukti pembayaran jangan dibuang. Abis itu setelah kalian lakukan pembayaran, kalian langsung cek email aja ya, karena nanti akan ada email kalau pembayaran kalian berhasil atau tidak, seperti itu. Dan ada konfirmasinya gitu deh. Nah, nanti kalian print itunya, buktinya. Terus kan kalian tadi sebelumnya udah milih tuh mau datang tanggal berapa. Nah, kalau aku kan waktu itu kan daftarnya tanggal 3 ya. Dan setelah itu aku kan daftar tanggal 3 dan aku pengen datang itu tanggal 4 kan. Ya udah, akhirnya pada saat tanggal 4, yaitu keesokan harinya, aku langsung datang tuh ke lokasinya, ke SIM Internasional itu di MT Haryono. Nah, aku langsung datang ke sana, dan yang perlu dibawa itu dokumen-dokumennya itu KTP asli ya, terus fotokopi KTP 1 lembar, SIM Indonesia yang asli yang tadi kalian pilih, terus fotokopi SIM Indonesia yang asli 1 lembar, paspor asli, fotokopi paspor asli 1 lembar, foto kita background biru 4x6 4 lembar, sama materai 6.000. Tapi pas aku bawa ke sana ternyata materainya nggak dibutuhin guys, tapi bawa aja, takutnya kalian nanti diminta di sana, soalnya warung agak susah, jadi kalian bawa aja materai 6.000. Terus sama hasil print yang tadi loh, yang dikirim ke email, bukti pembayarannya kayak gitu. Nah, tanggal 4 Maret tuh aku datang ke Korlantas SIM Internasional di Jalan MT Haryono
ya kan, kalian cari ada kok di Google Maps, atau kalau kalian naik Gojek online juga tulis aja, nanti muncul kok di sana kayak gitu. Nah terus ya udah tanggal 4 Maret itu aku kesana, aku naik busway kan. Pas naik busway turunnya di halte Tebet BUMD. Ingat kalau yang naik busway turunnya di halte Tebet BUMD. Jadi tapi kalau naik busway agak jauh sih, jadi kalian turun dari tangga itu jalan kaki, terus nyebrangin kayak kali kecil gitu, terus lewat gang sempit gitu yang sampingnya kuburan, terus ya udah ada deh di situ lokasinya. Itu kalau naik busway ya, tapi kalau naik motor aku kurang tahu sih lewat jalannya mana, pokoknya nanti cari aja di Google Maps ada. Nah terus pas pada saat aku masuk itu langsung aja kalian ke gedung yang ada tulisannya SIM Internasional. Jadi pas pada saat kita masuk dari pintu depannya itu lurus terus ada masjid. Nah di sampingnya itu ada tulisan SIM Internasional. Nah itu gedungnya di situ. Kalian masuk aja ke sana. Tapi ingat, kalau bingung tanya satpam aja, bilang aja mau buat SIM Internasional. Kalian paling tanya sama dia, udah daftar online belum? Kamu tinggal bilang aja udah gitu. Sebenarnya kalau seandainya kalian belum daftar online bisa sih daftar di sana. Cuman kan untuk lebih menghemat waktu, lebih baik kalian daftar aja sebelum datang kayak gitu. Udah pas masuk pada saat waktu itu aku langsung mau mengambil nomor antrian. Setelah ngambil nomor antrian ditanya, tadi aku bilang udah daftar online atau belum, aku bilang udah. Ya udah akhirnya aku langsung ambil nomor antrian, terus aku langsung nunggu kan. Pas udah gitu langsung nunggu ngantri, terus dipanggil namanya. Pas dipanggil namanya itu yang diminta itu IKTP kita yang asli. Ingat harus IKTP ya, karena nanti di scan gitu KTP kita datanya. Jadi kalau nggak IKTP nggak bisa. Jadi IKTP asli, SIM Indonesia yang asli. Waktu itu aku kasihnya SIM A karena aku mau buat SIM internasionalnya kan buat mobil, jadi aku kasihnya SIM A. Tapi kalau kita mau buat SIM internasionalnya buat motor, berarti kita kasih SIM C. Pada saat waktu itu sebenarnya sih kalian bisa kasih dua-duanya, tapi bayarnya jadi double kan. Tapi karena aku waktu itu mikirnya yaudah deh mobil aja deh, ya udah akhirnya aku kasih SIM A aku. Dan pada saat aku daftar aku juga milihnya SIM A kayak gitu. Jadi IKTP, SIM A asli, paspor asli, sama bukti pembayaran dan bukti pendaftaran yang tadi dikirim di email itu di print. Setelah itu nanti IKTP-nya sama petugasnya di scan gitu deh, yang tadi aku bilang data kita muncul atau enggak kayak gitu. SIM kita juga di scan juga sama dia di card readernya gitu. Jadi ada card reader kan, mungkin buat ini juga kali ya, palsu atau enggak kali ya identitas. Kan sekarang banyak kan yang bisa masukin identitas, jadi mungkin di scan di card reader itu kayak gitu fungsinya. Udah pas udah selesai kayak gitu, dia konfirmasi lagi data-data ke aku, bener gak namanya ini gitu deh pokoknya. Setelah dia konfirmasi, terus langsung aku foto di, jadi kan petugas yang konfirmasi data di sini, terus langsung pindah ke sebelahnya lagi buat foto. Dan pada saat setelah foto langsung tanda tangan digital. Terus petugasnya nanya kan mau, sebenarnya sih kalau SIM internasional harusnya bisa langsung jadi ya, jadi tinggal ditunggu berapa jam. Tapi pada saat ketika waktu itu aku datang 4 Maret 2020 itu si petugasnya bilang kalau lagi ada gangguan teknis di IT-nya mereka, jadi nggak bisa langsung jadi pada saat itu juga. Oleh karena itu si petugasnya nanya ke aku waktu itu mau dikirim pakai Tiki atau mau dikirim pakai Gojek. Ya udah dong, aku pikir aduh kalau pakai Tiki ngeri juga kan, takutnya hilang atau gimana kan, lama juga kan kalau pakai Tiki. Akhirnya aku bilang yaudah pakai Gojek aja, aku gituin kan. Emang jadi berapa lama, aku gituin kan. Terus si orangnya, petugasnya bilang waktu itu belum bisa mastiin berapa lama, karena kan tergantung dari IT sistem mereka udah selesai atau belum gitu kan. Ya udah akhirnya yaudah aku pakai Gojek aja. Terus aku disuruh tulis alamat kirim yang mau dikirim pakai Gojek kan.
Pada saat itu aku ngirim ke kantor karena aku pikir kalau ke rumahku kan agak-agak masuk ke dalam kan, takutnya nanti ada malah nyasar tuh Gojek, malah ngeribetin aku kan. Takutnya kan kalau misalnya dikirim ke rumah ribet kan, banyak gang-gang, takutnya jadi nyasar. Jadi aku pikir udahlah kirim ke kantor aja, kalau ke kantor kan jelas, jadi nanti aku ketemu abang Gojeknya juga lebih jelas kan, gedungnya juga gampang dicari kan kalau di Gojek. Ya udah akhirnya aku bilang ke petugasnya, aku pakai Gojek aja, waktu itu aku bilang gitu kan. Ya udah disuruh tulis namanya, dan biaya kirimnya itu pakai biaya sendiri ya, di luar dari biaya yang tadi kayak gitu. Udah tuh setelah foto terus ditanya mau kirim pakai tiket atau Gojek, ya udah terus setelah itu pulang deh langsung. Harusnya sih kalau seandainya nggak error tuh sistemnya aku bisa nungguin, tapi karena lagi error jadinya ya udah aku pulang, udah nggak ada urusan lagi kan kayak gitu. Nah terus dikasih nomor handphone sih sama petugasnya. Jadi kalau misalnya berapa hari belum nyampe, suruh tanya udah dikirim atau belum kayak gitu. Oh iya, SIM internasional ini berlakunya 3 tahun. Jadi seperti tadi aku bilang, aku kan bikin 4 Maret 2020. Jadi berlakunya sampai 4 Maret 2023. Dan kalau di websitenya Korlantas SIM internasional itu sih ini sebenarnya bisa untuk 188 negara. Cuman untuk negaranya mana aja memang nggak jelas sih informasi di websitenya kayak gitu. Jadi ini berlaku untuk 188 negara kayak gitu. Nah terus akhirnya itu kan tanggal 4 tuh ya. Tanggal 4 terus 3 hari kemudian aku WhatsApp, ternyata belum jadi kan. Akhirnya pas tanggal 10 Maret aku WhatsApp lagi gimana udah jadi atau belum. Ternyata tanggal 10 Maret udah jadi kan, 10 Maret udah jadi. Terus akhirnya dibilang sama petugasnya besok dikirim ya, di tanggal 11 Maret dikirim ke kantor aku. Ya udah akhirnya tanggal 11 Maret dikirim, tapi ternyata gini, tanggal 11 Maret, tanggal 10 Maret aku tanya itu bisa diambil tanggal 11 Maret. Tapi kan pada saat itu kan 11 Maret itu kan hari kerja, sedangkan itu kan aku requestnya dikirim kan. Akhirnya aku bilang, Bu, aku nggak bisa 11 Maret ambil sendiri, bebek kirim aja. Ya udah akhirnya tanggal 12 Maret itu sama petugasnya dikirim ke aku, ke kantor aku. Jadi aku terima SIM ini tanggal 12 Maret. Itu berapa hari itu berarti tuh? Aku bikin tanggal 4, tanggal 12 aku terima. 5, 6, 7, 8, 7 hari, 7 hari nih, prosesnya 7 hari. Seharusnya kalau seandainya nggak lagi error tuh sistemnya bisa jadi saat itu juga tanggal 4, tapi karena lagi error sistemnya jadinya diterimanya sama aku 7 hari kemudian kayak gitu. Ya udah akhirnya aku terima ini di kantor aku tanggal 12 Maret gitu deh guys. Oh iya, untuk biayanya ini aku bikin tanggal 4 Maret, aku daftar 3 Maret 2020 ke Korlantasnya 4 Maret 2020 ya. Itu untuk biayanya SIM internasional itu, wait aku lupa. Untuk biayanya itu 250.000 nih, 250.000. Tapi karena aku bukan pakai bank BRI, aku kan pakai bank BNI ya, sedangkan dia kan hanya ada bank BRI sama bank lain. Jadi karena aku pakai bank BNI kan, karena transfernya ke bank BRI jadi kena tuh 6.500 ya kan. Jadi 261.500 plus biaya gosennya waktu itu ke kantor aku 20, biaya gosennya itu 25.500, berarti totalnya itu 287.000 kayak gitu. Oh ya satu lagi nih, jadi yang mesen gosennya itu bukan si petugas SIM internasional ya, tapi kita sendiri. Jadi pada saat tanggal 11 itu, tanggal 10 dia bilang bisa diambil tanggal 11. Terus aku bilang kirim aja ke kantor aku. Terus dia bilang ya udah Mbak silakan aja pesan Gojeknya, dia bilang gitu kan. Jadi tanggal 12 itu yang pesan Gojeknya itu aku. Gosen sorry.
aku pesen gosen dari SIM internasional ke kantor aku, itu biayanya waktu itu 25.500 kayak gitu. Jadi yang tadi aku bilang untuk biayanya 250.000. Kalau kalian nggak punya BRI berarti tambah 6.500, berarti 261.500. Oke, tapi kalau kalian punya bank BRI itu jadi harga 250.000. Gitu deh guys. Ini udah lama banget sih ya, bulan Maret. Sebenarnya sih udah aku tulis di blog cuman kan ya udahlah aku bikin versi videonya aja biar kali aja ada orang-orang yang nggak suka baca jadi bisa nonton ini kayak gitu. Nih sekali lagi aku bilang nih SIM internasional berlakunya 3 tahun, harganya 250.000. Kalau kalian nggak punya bank BRI berarti 261.500. Tapi kalau kalian punya bank BRI berarti 250.000 kayak gitu. Ini di di MT Haryono, SIM internasional MT Haryono. Oh ya, untuk WNA juga bisa bikin ini, tapi syaratnya kalau untuk WNA harus punya kitab. Jadi nanti kitabnya harus dibawa di sana kayak gitu. Jadi kalau nggak punya kitab atau izin tinggal tuh nggak bisa bikin ini kayak gitu guys. Apalagi ya, sebenarnya sih kalau aku bilang sih prosesnya cepet ya, cuman memang informasi di website-nya sendiri itu masih belum terlalu lengkap. Kayak dibilangnya kan bisa berlaku di 188 negara, cuman nggak dirinci tuh negara apa aja yang bisa make ini kan. Kalau dilihat dari SIM-nya sih emang ada berbagai macam bahasa sih di sini ya. Ini kan ada berapa banyak nih lembarannya kayak gitu. Nah terus berlaku cuma 3 tahun, yang menurut aku singkat banget sih 3 tahun. Mendingan kalau boleh saran sih harusnya 5 tahun ya, kayak SIM Indonesia atau seumur hidup kayak gitu. Ini cuma 3 tahun. Kalau untuk biaya sih murah lah ya, 250.000, nggak sampai lebih dari GoPay. Dan setahu aku itu hanya ada di Jakarta. Jadi untuk orang-orang yang dari luar kota atau yang tinggal di luar kota mau buat SIM internasional itu mereka harus ke Jakarta gitu sih guys. Semoga informasi ini bermanfaat buat kalian. Jadi untuk siapa aja yang mau bikin SIM internasional, semoga ini bermanfaat. Nanti aku tulis lebih jelasnya deh, takutnya suaraku kecepetan kan ngomongnya. Jadi ntar aku tulis apa aja syaratnya harus dibawa dan segala macam yang nanti aku tulis, jadi kalian bisa lebih jelas lagi. Oke guys, sekian itu aja informasi dari aku tentang bagaimana cara membuat SIM internasional tanpa calo, jadi sendiri kayak gitu aja. Oke, thank you for watching, bye bye.